Teman-teman, sekarang kita sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama tim AHJ. Kita melihat kondisi terkini, keadaan atau situasi kota Madinah Al-Munawwarah. Dan sekarang baru selesai salat maghrib. Kita lihat perubahan-perubahan apa saja. Ini kita pengen muter. Sekarang kita awali dari pintu berapa Tat? Pintu 16 ya. Tadi kita dari pintu 21 sebenarnya. Kita akan muter sekaligus pamit ziarah wada kepada Rasulullah karena kita datang. Dan malam ini kita juga akan pulang ke kota Jeddah. Maka kita akan muter sekaligus melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar Masjidin Nabawi. Ikuti terus perjalanan kita. Ya, Ustaz Wazir. Apa saja kira-kira yang sudah berubah dari Masjidin Nabawi sebelum pandemi dan saat pandemi ini? Kalau untuk perubahan yang saya tangkap ya, yang paling menonjol itu adalah karpet. Karpet, okay. Baik di luar maupun di dalam, semuanya tidak ada. Jadi para jamaah yang ingin sholat di dalam Masjid Nabawi ataupun di luar itu diharapkan dan dianjurkan untuk membawa sejadah masing-masing. Oke. Kemudian perubahan yang kedua, tempat duduk ya. Tempat duduk sama toilet tidak dibuka juga untuk umum. Ya, semua yang datang ke sini harus sudah punya wudhu dari rumah masing-masing atau dari hotel masing-masing. Kemudian perubahan yang kami pandang juga adalah ketat dalam peraturan. Satu, masker. Yang kedua, jarak ya. Itu sangat dipantau sekali oleh otoritas. Dan kemudian untuk etikaf sih di dalam tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah menurut saya. Kemudian yang terakhir perubahannya adalah ya sepinya hotel, sepinya tempat-tempat belanjaan, sehingga suasana Madinah yang tadinya yang tadinya sangat indah dengan lampu-lampu yang mengelilingi masjid, sekarang terlihat agak sepi. Oke, siap. Dan di depan Ustaz sudah dibongkar ya Tad ya? Iya, di depan kita ini tadinya kan seperti pasar hitam ya. Iya. Atau disebut dengan pasar Yahudi. Di situ kalau teman-teman ingat dulu pernah diantar ke pasar 5 Rialan di situ kan. Sekarang sudah tidak ada. Tapi ada satu yang tidak dibongkar. Sebelah kanan itu yang ada pohon-pohon, itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Iya, itu tidak dibongkar karena di situ mengandung sejarah. Nah, sejarahnya apa? Nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Oke. Tapi dari segi fisik perubahan Masjidin Nabawi cuma ini saja kayaknya tadi ya. Dari sekitarnya belum ada ya? Belum. Dan ini kayaknya belum dibuka untuk umum ya? Iya, belum. Nah, pagar Tad, nomor-nomor yang sudah berubah nih Tad. Oh iya. Nomor-nomornya ada berubah nih ya. Ini saya sebenarnya tidak paham dengan nomor-nomornya. Kenapa menjadi 3 angka? Dulunya kan 2 angka, dari nomor 1 sampai nomor 41. Sekarang menjadi 3 angka. Ada 322, kemudian yang tadi pintu 25 tadinya 25 sekarang menjadi 338. Pintu 22 dan 21 tadinya ya pintu 21 22 sekarang menjadi 336 sama 337. Nah, perubahan ini bagi saya bingung. bingungnya Kenapa harus 3 angka gitu? Karena sulit untuk dihafalkan, apalagi bagi jemaat tua-tua. 2 angka saja masih banyak yang salah. Apalagi 3 angka. Apalagi yang membuat bingung lagi, biasanya kan pintu itu misalnya pintu 12. Pasti gerbangnya 12. Betul. Nah, sekarang pintu itu 12, pintu gerbangnya 322. Gerbangnya pintu 22. Nah, ini kan bingung juga orang kadang-kadang. Betul. Iya. Nah, perubahan ini masih tanda tanya kenapa harus 3 angka dan tidak sama dengan pintu-pintu di dalam. Berarti belum ada informasi yang jelas ya? Belum. Nah, nih, ini sih biasanya dulu pintu 8 kalau nggak salah ya. Iya. 7, 8, ya bener. 7A. Iya bener.
Di sini pintu 8 biasanya, Bang. Bang Rafael gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masjidil Nabawi yang hampir 1 tahun vakum dan oleh pemerintah Saudi Arabia itu dilarang masuk, baik mukim ataupun pendatang atau ekspatriat dari Indonesia atau dari mana saja. Alhamdulillah saat ini insya Allah berangsur diperbolehkan, walaupun dengan adanya sistem pakai tawakalna. Dan untuk masuk Raudah itu, jadi sistemnya tuh kayak mau berhaji pakai tasrek. Oh. Pakai tasrek. Jadi kita daftar dulu. Mungkin ada jatah di jam sebelum duhur atau sebelum isya. Ini sekarang ini mungkin yang sudah mendapatkan nomor untuk masuk ke Raudah, yaitu makam Rasulullah SAW. Insya Allah bisa masuk sebentar lagi. Masya Allah. Itu saja ya informasinya buat teman-teman semuanya, buat jamaah yang ada di Indonesia. Insya Allah segera akan dibuka. Amin, amin ya Rabb. Umrah dan juga haji kali ini insya Allah bebas. Amin. Sejak infonya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Lagi berada di situ Babus Salam, teman-teman. Itu Babus Salam. Dan kita sekarang, wih, ada apa ini? Keren cuy. Apa itu, Tat? Itu kayak layar tapi Layar kayaknya ya, layar lebar. Wih, saya baru tahu nih teman-teman kalau di Madinah sekarang di belakang ini ada layar lebar. Kita lihat isinya apa nih. Apa nih, Tat? The Prophet Moscow. Apa itu? ini apa namanya, kayak Ma'rad ya? Pameran ya? perluasan Masjid Nabawi. Oh, Tapi kita nggak bisa masuk ya. kemungkinan nanti dibuka nggak ya? Bisa jadi. Insya Allah. Ini toilet woman ini, perempuan Mantap, mantap, mantap. Wah, subhanallah. Akhil Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wow, ini ada apa ini teman-teman? Ada TV besar atau ada layar nih, yang kemungkinan ada ininya juga ya. Menjelaskan tentang Tata surya. tata surya yang ada di dalam Museum Al-Quran. Oh, ini kita bisa nonton bareng nih di sini. Ini pas ada di depan. Tapi kalau masalahnya kalau ini hidup lagi sholat, mengganggu juga nggak ya? Mengganggu konsentrasi. Iya. Tapi kemungkinan dimatikan lah. Gimana, Gil? katanya mau lihat video. Oh, nobar. Nobar. Oh, nobar. Ya udah nobar dulu. Sambil nyender guys, ini guys. Subhanallah. Ini kalau masuk ke sana kayaknya lebih bagus juga tuh, Tat. Saya lihat di iklannya itu orang bisa ini loh, jalan itu bagus banget di depan-depannya itu loh. Ada pintu dibuka nggak? Wow, keren. Keren. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wow, teman-teman. Sekarang saya baru menemukan di sini di belakang. Untung saja barusan kita ngajak keliling ya. Ternyata di belakang kita ini ada tempat atau layar lebar yang baru saya tahu nih. Karena sebelumnya saya cuma lihat di iklan, makanya saya penasaran itu tempat ditaruh di mana. Saya kira di depan. Ternyata ini di belakang masjid ya. Kalau kita mau berziarah kepada Rasulullah ya, biasanya lewat pintu 8 atau Babus Salam. Nah, kita lurus ke sana itu menuju ke arah Baki. Dia ada di depan sini, teman-teman. Subhanallah. Ini luar biasa. Wow. Cuman permasalahannya orang nanti fokus ke ziarah apa fokus nobar ini? Apa ini nanti dihabisin ya pagarnya? Kayaknya nggak mungkin kalau pagar ini dibuang. Karena ini di dalam ini kan aneh kan ya. Ini dulu adalah Museum Al-Quran ya. Kayaknya masih.
Iya, ini Museum Al-Quran di dalam. Kalau kita masuk nanti saya lihat iklannya itu kita akan disuguhkan dengan lebih banyak layar-layar seperti ini kayak dulu. Cuma ada satu layar itu di dalam yang menjelaskan tentang kota Suriah dan kehidupan di masa jahiliyah di Arab Saudi. Tapi ke depan kayaknya saya lihat iklannya itu lebih banyak dibahas di layar-layar lebar seperti ini. Insyaallah. Gak sabar kita menunggu umrohan dibuka. Kita penasaran, sudah pengen lihat isi dalamnya. Wow, capek juga teman-teman ternyata. Kita keliling dari sana. Ini baru nyampe lewat dari pemakaman Baqi dan sekarang kita akan menuju ke pintu 25 kembali yang sekarang sudah berubah ya. Sekarang sudah berubah, bukan pintu 25 lagi. Perut sampai keroncongan teman-teman. Yang belum sholat dulu. Enggak ada jemaah. Kurang 5 menit lagi. Saya tadi nggak niat jamaah sih, lupa. Tahu ini di jamaah. Capek teman-teman.